Teman-teman, kalian tidak akan percaya apa yang aku alami. Biar ku tebak, kamu ketemu cewek yang tak minta mas kawin? Atau cewek cantik yang buta? Kalian masih ingat nggak kalau minggu lalu aku bilang ingin punya iman yang lebih besar? Tahu nggak, aku sudah melakukannya. Lakukan apa? Aku hapus akun-akun Facebookku, kecuali satu. Jadi kalau aku kasih password ke pacarku, sebagai bukti, aku tidak menggoda cewek lain. Aku tidak bohong. Astagfirullah. Kamu juga ajak Bagas gabung sama kita. Itu sebuah langkah iman. Ya, Hamdan cerita kalau kalian belajar Injil. Siapa yang tahu Hamdan bisa baca? Ngomong-ngomong, model rambutmu bagus. Hamdan ganti gaya rambut, sesering cewek ganti perhiasan. Seorang putri sangat pantas mendapatkan pangeran seperti Hamdan. Abdullah, katamu kita akan membaca kisah tentang Isa, melenyapkan kejahatan sampai akarnya. Waktu aku merenungkan kisah ini, aku merasa menemukan dunia yang baru. Tapi aku juga takut apa yang akan terjadi kalau aku mati hari ini. Wallahu a'lam. Bagas, aku senang kamu datang. Ada yang bisa meringkas yang sudah kita pelajari untuk Bagas? Dimulai dari pengampunan yang sulit dan mahal, apalagi menyangkut kemuliaan Allah. Lalu kisah Allah yang dimulai dengan sempurna, diikuti kejahatan yang tragis, rencana Allah untuk menebus dan mengampuni manusia, dan akhir cerita yang sempurna. Mula-mula Allah mengajar umatnya untuk mempersembahkan kurban, untuk menghormati Allah dan supaya diampuni. Kita juga membaca bahwa Isa dilahirkan secara ajaib melalui Maryam yang perawan. Juga Allah berjanji kepada Nabi Adam dan Siti Hawa dan para nabi bahwa Isa akan datang dan dibunuh, tetapi melalui kematiannya akan mengalahkan kejahatan. Dan akhirnya memerintah sebagai raja yang memulihkan rahmat Allah bagi dunia. Minggu lalu kita lihat kuasa ajaib Isa atas kematian dan alam semesta. Bahkan Isa berkuasa untuk mengampuni dosa. Aku tanya lagi, gimana itu bisa terjadi? Cara terbaik untuk menjawab pertanyaan itu adalah langsung ke sumbernya. Kita bisa mulai dari Injil Markus pasal 14. Dan dia menggulingkan batu penutup pintu makam. Makasih sudah mau baca, Hamdan. Ayo kita ceritakan ulang. Para pemimpin agama diam-diam berkumpul mencari cara untuk menangkap dan membunuh Isa. Orang-orang sangat menyukai Isa dan mengikutinya kemanapun dia pergi. Tapi para pemimpin agama iri kepadanya karena pengikutnya semakin banyak. Maka mereka mencari cara untuk menangkap dan membunuh Isa. Pengikut Isa yang bernama Yudas menemui para pemimpin agama untuk bersepakat mengkhianatinya. Malam itu, Isa dan para pengikutnya berada di sebuah taman. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Sementara itu, Yudas pergi memberitahu para pemimpin agama di mana Isa berada. Dengan pasukan yang membawa pedang dan pentungan, mereka menangkapnya. Setiap hari aku ada di antaramu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkapku. Tapi biarlah genap apa yang telah tertulis di kitab suci. Genaplah apa yang telah tertulis dalam kitab suci. Pasti ini membicarakan nubuatan tentang Isa Al-Masih. Orang-orang membawa Isa ke hadapan imam besar dan membuat kesaksian palsu tentang dia. Dia tidak layak untuk hidup. Dia menyesatkan umat. Katanya Allah itu bapaknya. Tapi Isa diam saja. Dia bahkan tidak berusaha menghentikan mereka. Sampai Apa engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ya, dan kalian akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah dan datang di antara awan-awan. Perlukah ada saksi lagi? Kamu dengar hujatannya? Apa keputusanmu? Dia layak mati. Enyahkan dia, salibkan dia. Apa keputusanmu? Lalu mereka membawa Isa ke pemimpin Romawi. Saat itu kerajaan Romawi yang berkuasa. Dia harus mati. Dia menyesatkan banyak orang. Kau tidak mau jawab? lagi-lagi Isa diam saja dan pemimpin Romawi terheran-heran. Bunuh dia. Siapa Bunuh yang dia. mengikutmu? Pukul. Mana Allahmu? Pukul dia. Pukul dia. Pukul lagi. Lalu mereka menyalibkannya.
Mereka terus mengolok-oloknya. Dia menyelamatkan orang, tapi tak bisa menyelamatkan diri sendiri. Turunlah dari salib itu agar kami percaya. Ayo, turunlah. Saat Isa disalib, seluruh wilayah itu menjadi gelap dari tengah hari sampai jam 3 sore. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Salah satu pengikut Isa mengambil jenazahnya dan meletakkannya di makam gunung batu. Apa maksud kisah ini? Kisahnya sangat kelam, kisahnya sangat rinci, tapi beda sama versi Al-Quran ya. Kita mulai pertanyaannya. Apa yang kita pelajari tentang Isa dari kisah ini? Sejak awal Isa tahu apa yang akan terjadi, seolah semua sudah digariskan. Bahkan dia berdoa di taman dan meminta Allah mengubah rencananya. Tapi ia tahu itu tidak mungkin. Ya, di hadapan imam besar dan pemimpin Romawi, dia tidak membela diri, malah sebaliknya. Dia berkata, semua nubuat digenapi melalui apa yang terjadi kepadanya. Lalu situasinya memburuk. Dia dipukuli, dihujat, dan disalib. Aku bingung, kenapa Allah membiarkan hal ini menimpa seorang nabi? Pengampunan itu mahal harganya. Para nabi memberi kurban untuk memuliakan Allah dan mendapat pengampunan. Apa ada hubungannya? Pertanyaan bagus, Bimo. Gimana menurut kalian? Gimana versi Al-Quran? 1 minggu ini aku baca semua ayat di Al-Quran tentang Isa. Ceritanya singkat dan tidak jelas artinya. Di dalamnya Allah berfirman, "Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku." Bukankah menurut ayat ini Allah mengizinkan Isa dibunuh? Al-Quran cuma menjelaskan kalau bukan orang Yahudi yang membunuh Isa. Dan dari yang barusan kita baca, orang Romawi yang membunuhnya. Lewat detil-detil yang kita baca, sepertinya Allah mau kita memahami arti penyalipan dari bacaan Injil. Ada kaitan antara pengampunan dan pengorbanan. Oke, biar aku jelasin. Dosa kita kayak mobil sepupu Bimo. Semuanya rusak total. Itulah yang terjadi pada Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka tidak bisa memulihkan hubungan mereka dengan Allah. Allah menutupi aurat Nabi Adam dan Siti Hawa dengan kulit binatang. Sejak saat itu Allah membuat aturan tentang kurban. Binatang harus mati dikurbankan supaya manusia diampuni. Apa seekor binatang cukup untuk menebus dosa seseorang? Gimana kalau sebenarnya bukan binatang yang menanggung dosa? Gimana kalau Allah sedang mempersiapkan pengampunan lewat pengorbanan yang sempurna? Hamdan beraksi. Lanjutkan. Waktu Isa al-Masih berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia menderita karena dosa kita. Itu bukan hanya pengampunan yang berharga, tapi juga pengorbanan sejati. Dan kemuliaan Allah dipulihkan. Alih-alih membinasakan manusia berdosa, Allah mengalahkan dosa dunia melalui pengorbanan Isa. Dan Allah memenuhi janjinya kepada Adam dan Hawa. Tapi gimana janji-janji lainnya ke para nabi? Janji bahwa Isa jadi raja kekal? Ali, pengikut Isa juga menanyakan itu. Apakah kalian selalu bahas ini? Teman-temanku pasti mau dengar ini juga.